nari di lagu orang atau bikin lagu sendiri. Nah, kalau kita bikin lagu sendiri kan ada proses. Mari kita bicara sama Pak Prabowo. Ente kan punya kabinet, ente kan punya menteri, jangan ente single fighter. Masalah MBG ente bicara, masalah korupsi ente bicara. Betul semua itu. Tapi 1000 kali Prabowo menyatakan akan menghantam korupsi kalau KPK-nya nggak diberesin, kalau polisinya nggak diberesin, kalau jaksanya nggak diberesin, ya nggak bakal jadi. Nah, apa yang sekarang tidak jelas gitu kan? Jangan-jangan teriak majulkan Prabowo ini bukan saja karena nanti piringnya kosong gitu kan, tapi ada masalah lain dari itu. Sudah jelas kan, yang ini korupsinya Jokowi, Haji korupsinya Jokowi, Kementerian Pendidikan korupsinya Jokowi, tapi KPK berani nangkap enggak? Kan enggak ada gitu. Jadi jangan kita terjebak karena akan menutupi yang lain, lalu kita lari kepada Prabowo. Tapi mari kita lihat. Saya misalnya melihat begini, kadang-kadang beda juga nih. Beliau ini kan mantan direktur BAIS, tapi kadang-kadang kami beda pendapat sangat tajam dalam pandangan intelijen tentang BOP misalnya. Banyak teman-teman TNI kurang setuju. Saya bilang tapi ada cerita Abu Nawas yang dilakukan oleh saya kira pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena pemakzulan itu ada dalam konstitusi, ya Pak Prabowo juga bilang silakan aja. Tapi tentu dia kan sebagai jenderal kan dia tahu juga kalau ini terjadi negara akan bagaimana. Bisa saja saya dengan Muslim berantem, ya kan, who knows gitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat ketika wacana pemakzulan itu mulai muncul, yang kedua itu kan ada toko yang sudah bagi-bagi kan. Ada yang hanya mau menjatuhkan Prabowo saja, Gibran naik. Ada yang hanya mau memajulkan Gibran, Prabowo tetap. Ada yang hanya mau menjatuhkan dua-duanya, tapi nggak tahu siapa yang bakal ganti gitu kan. Nah, jadi seperti sudah dikatakan oleh Bung Hatta Taliwang tadi, karena ada dalam konstitusi, yuk jalanin aja gitu kan. Cuma kan tentu kan prosedurnya ada. Tapi kalau kita ikuti, Pak Prabowo mempersilahkan lakukan itu. Tapi mulai dari dia mengumumkan siaga 1 militer, kemudian terakhir ini kan ada rencana aksi nasional menghadapi ekstremis. Sebenarnya kan dia sudah membangun benteng-benteng untuk itu dalam rangka stabilitas negara. Masalahnya sekarang adalah kita ini mau menari di lagu orang atau bikin lagu sendiri. Ya kan? Nah, kalau kita bikin lagu sendiri kan ada proses. Mari kita bicara sama Pak Prabowo. Ente kan punya kabinet, ente kan punya menteri, jangan ente single fighter. Masalah MBG ente bicara, masalah korupsi ente bicara. Betul semua itu. Tapi 1000 kali Prabowo menyatakan akan menghantam korupsi kalau KPK-nya nggak diberesin, kalau polisinya nggak diberesin, kalau jaksanya nggak diberesin, ya nggak bakal jadi. Nah, apa yang sekarang tidak jelas gitu kan? Jangan-jangan teriak majulkan Prabowo ini bukan saja karena nanti piringnya kosong gitu kan, tapi ada masalah lain dari itu. Sudah jelas kan, yang ini korupsinya Jokowi, Haji korupsinya Jokowi,
Kementerian Pendidikan korupsinya Jokowi. Tapi KPK berani nangkap enggak? Kan enggak ada gitu. Jadi jangan kita terjebak karena akan menutupi yang lain, lalu kita lari kepada Prabowo gitu kan. Tapi mari kita lihat. Saya misalnya melihat begini, kadang-kadang beda juga nih. Beliau ini kan mantan direktur BAIS gitu kan. Tapi kadang-kadang kami beda pendapat sangat tajam dalam pandangan intelijen tentang BOP misalnya. Banyak teman-teman TNI kurang setuju. Saya bilang tapi ada cerita Abu Nawas yang dilakukan oleh Prabowo di situ. Dia pura-pura bela Amerika, tarik keluar, jangan pakai Dewan Keamanan PBB, sehingga dalam masalah itu Amerika tidak bisa menggunakan hak veto. Di satu sisi, dia membangun kerjasama intelijen dengan Cina. Di satu sisi lain, dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Rusia. Orang melihat bahwa karena sikap BOP akan bermusuhan dengan Iran, tapi kan suplai minyak lewat Hormuz kan aman-aman aja. Nah, jadi barangkali yang harus kita bicarakan adalah saya mendapat informasi bahwa apa yang sekarang sedang berlangsung ini, termasuk proses persiapan reformasi Polri, ini kan akan mengarah kepada reshuffle kabinet yang akan tuntas pada September dan Oktober nanti. Itu informasi saya dari dalam. Tetapi kita harapkan bahwa seperti kita bilang kan, reformasi yang diharapkan oleh rakyat, reshuffle kabinet yang diharapkan oleh rakyat, dan sebagaimana Pak Prabowo selalu menyatakan, saya melakukan kebijakan ini karena ada mandat dari rakyat. Makanya rakyat minta kabinet harus bersih dari rezim Jokowi. Kabinet harus bersih dari koruptor. Agar Pak Prabowo jangan melakukan kebijakan yang sinkretis. Ya kan? Kita tahu persahabatan dia dengan selalu ulang-ulang saya katakan dengan LBP gitu kan. Tapi kan LBP kan semua teman-teman tahu. Bagaimana masalah bus? KPK cuma bilang lagi ditelusuri, itu padahal faktanya udah nyata. Korupsinya udah jelas, malingnya di mana udah ketahuan kan, siapa yang maling udah ketahuan. Tapi masih tidak ditelusuri gitu. Jadi barangkali saat ini adalah kita secara sistematis dan konsepsional memberi kontribusi berupa cara-cara early warning kepada Pak Prabowo. Kalau memang MBG lagi kurang bagus, perbaiki. Bila perlu menterinya diganti, bila perlu kepala badannya diganti, bila perlu wakil kepala badannya diganti, dan lain-lain sebagainya. Masalah korupsi, masalah pengelolaan hutan, kan kadang-kadang aneh. Bung Muslim barangkali merasakan itu, tapi itu akibat dari sistem tadi. Sistem yang tidak menyentuh segala masalah secara keseluruhan. Anda barangkali memiliki banyak data, kenapa sampai perusahaan Yahudi bisa masuk di Gabe kan? Ya kan? Tapi kan pemerintah memberikan penghargaan yang hebat kepada Gubernur Maluku Utara karena begitu, karena begitu, karena begini gitu. Nah ini berarti persoalannya di mana gitu kan? Nah, seperti kita katakan, DPR nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi DPR adalah filial dari eksekutif, eksekutif adalah filial dari DPR. Nah kita lihat ini sangat jelas bagaimana proses sampai jumhur diangkat. Sesudah itu baru bagaimana pimpinan Dewan menyatakan aspirasi buruh akan kami tampung begini-begini kan kelihatan. Tetapi permainan Abu Nawas seperti ini jangan terus-menerus kita ulangi. Dulu sampai seorang diangkat menjadi menteri, kapan dipanggil oleh Pak Harto, kapan diwawancara oleh Pak Harto, kapan ditanya oleh Pak Harto, orang nggak pernah tahu. Seperti yang diceritakan oleh senior saya, yang pernah menjadi menteri lingkungan hidup, Sarbono,
Itu udah diperhatikan dari Pak Harto, mas mahasiswa ITB. Sebelum dia mendapat gelar insinyur. Dari situ prosesnya dibina sampai jadi sekjen Golkar. Sampai jadi. Begitu pula bagaimana Bung Hatta Taliong barangkali tahu bagaimana proses misalnya Profesor Din Samsudin yang pernah menjadi dirjen tenaga kerja dari jasa Golkar gitu kan. Tapi bahwa kemarin sekarang mau teriak itu ini, tapi ikut rapat yang dibentuk oleh Yahudi Zionisme, kan kita tanya juga. Masa seorang intelektual Islam tidak tahu bahwa organisasi yang berulang-ulang dia hadir itu adalah produk Zionisme? Yang tangan-tangan mereka sedang merusak negara ini. Lalu untuk menghilangkan itu, untuk menutupi salah kaprah mereka, mazulkan pemerintahan. Ini kan tidak fair gitu. Nah, jadi saya kira barangkali kesimpulan saya adalah mari kita berdialog dengan Pak Prabowo betul-betul secara kita terima. Anda sudah menyatakan saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Kan bukan Anda yang harus pergi ke Antartika itu KPK, polisi sama jaksa. Maka jangan ulangi lagi ucapan itu, perintahkanlah mereka. Saya udah perintahkan 1 batalion polisi ke Antartika, saya siapkan kapal perang. Saya siapkan pesawat apung gitu kan. Nah ini juga barangkali kita mengharapkan teman-teman, terutama teman-teman dari militer dan mereka yang alumni Kopassus, kan saya tahu persis kemampuan dan kapasitas intelijen mereka kan sangat tinggi gitu. Sehingga kita perlu memberi nasihat kepada Pak Prabowo. Jangan single fighter, jangan one man show segala macam beliau tampil. Untuk apa ada meeting kami 100 orang? Untuk mana ada utusan khusus gitu kan? Kan akhirnya jadi salah-salah gitu kan. Jadi sekarang tergantung kepada kita mau menari dengan lagu orang atau kita menciptakan lagu sendiri dan menyatakan sikap kepada presiden kita bahwa ada begini. Kalau memang yang menjadi beban itu adalah Gibran dan Jokowi, maka tentu harus ada tindakan. Bahkan saya bilang kan bahwa oke, biarkan Gibran tetap menjadi wakil presiden, tapi kita kasih gelar wakil presiden non portofolio. Jadi wakil presiden cuma terima gaji aja, nggak ada kerjaan gitu kan. Silakan tidur siang malam gitu, mau bikin apa, mau nari, mau hula-hula, mau loncat-loncat tali di situ gitu, terserah aja gitu kan. Satu dalam. Kedua, ada masalah yang paling sensitif kan. Kapan sih kita dengar berita hari Jumat ini Pak Prabowo sholat Jumat di sono? Barangkali ini secara terbuka harus kita sampaikan kepada beliau bahwa salah satu harapan untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam, coba tiap Jumat berganti tempat sholat Jumat di masjid mana aja selama ada di Jakarta. Saya kira kalau itu dilakukan gak perlu pas pampres, Satpol PP sama Hansip aja bisa amankan tempatnya. Karena kepercayaan tadi. Jadi saya kira teman-teman sekalian, bagaimana kita membangun satu komunikasi yang lebih elegan kan, dengan akal sehat, sehingga jangan kita hanya terjebak kepada mendiskusikan kesalahan masa lalu, peristiwa masa lalu. Kan kita ulang-ulang tiap hari Iran udah produksi rudal gitu kan, tapi urusan ijazah satu di Indonesia nya nggak beres-beres gitu kan. Nah, itulah saya kira barangkali kita perlu mawas diri, membangun kekuatan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga apa yang kita lakukan bisa
mewujudkan Indonesia Raya yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus Bang Amir Hamzah dengan meriah. Baik, dan kita berharap Pak Prabowo sholat Jumat. Akan saran, boleh toh? Oh iya, kalau dalam persenyang dulu, kemana pergi mau sholat? Ada cipit. Apa saya pakai inspirasi ini? Dulu waktu Pak Adam mau jadi wapres setelah disumpah jabatan 11 Maret malam di Senayan tahun 78, pulang kami tunggu di Ponorogo 27 bersama dengan ibu untuk doa selamat. Beliau nanya ke saya, Mir, ente masih mau terus bantu saya? Karena selama itu kan saya menjadi staf khusus Menlu. Saya bilang siap Pak Menteri kalau masih butuh tenaga saya, tapi kali ini dengan syarat. Kalau syarat saya tidak Bapak terima, nggak usah pakai saya juga nggak apa-apa. Apa syaratmu? Saya bilang selama Bapak di Jakarta, saya minta tiap Jumat Bapak salat Jumat pindah-pindah. Lalu Pak Adam bilang, gampang itu. Tapi ada syarat lagi Pak. Syaratnya apa lagi? Tempat sholat Bapak hari Jumat itu saya yang tentukan. Waktu itu sekretaris wapresnya Pak Ali Alatas, Gubernur DKI Pak Cokro Pranolo. Hari Senin saya ngintip, lihat masjid, kalau jalan menuju masjid bolong, toiletnya bau, kacanya pecah, sajadahnya ada yang bocor, ada yang robek. Saya kasih nama masjid itu kepada Pak Alex Alatas. Tolong hari Jumat ini Pak Adam sholat di sana. Ya sekretaris wapres telepon gubernur Cokro Pranolo, gubernur telepon wali kota telepon camat telepon lurah datang periksa, balik lurah lapor kepada camat, jalan bolong begini, camat lapor kepada wali kota lapor kepada gubernur perintah beresin. Kira-kira 7 kali Pak Adam pindah masjid, lalu Pak Adam ngomong ke saya, ini masjid kan saya datangi kelihatan kayak baru direhabilitasi. Saya bilang Pak, itu gaya fakir miskin bersedekah. Kok bisa begitu ya? Saya kan nggak punya apa-apa Pak. Nggak bisa sedekah ke masjid. Gaji saya aja pas-pasan. Salah satu kan belum ada kemungkinan korupsi seperti sekarang ini kan. Apalagi namanya staf khusus kan nggak bisa sudah ada keluar. Kalau sekarang ini kan baru dipanggil Prabowo dia udah cerita kemana-mana, gue Sohib, gue begitu, gue begini kan. Nah, jadi pemerintah yang melakukan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan kontribusi. Istilah singkatnya adalah, kalau Pak Prabowo mau mengharapkan konsistensi dan komitmen dari umat Islam Indonesia, maka salah satu syarat utamanya beliau harus memanifestasikan diri sebagai Amirul Mukminin. Jangan biarkan menteri agama ngomong soal zakat, soal kambing kurban segala macam, janda umat segala macam gitu kan. Jangan biarkan gitu kan. Malah dia yang harus membiarkan bagi memakmurkan hal-hal tersebut. Terima kasih Bang Muslim.